Halo, kembali lagi bersama saya Widya Syaiful. Saya mahasiswi Psikologi Universitas Bosowa. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas keempat saya, mata kuliah Karakter Minat dan Bakat. Dengan tema 10 karakter yang wajib kita hindari di dalam lingkungan sekolah polisi negara. Dengan tema 10 karakter tercela yang wajib kita hindari di dalam lingkungan sekolah polisi negara. Mari kita sama-sama melihat 10 karakter tercela yang wajib dihindari. Koruptif, bertentangan dengan prinsip integritas. Koruptif berarti memanfaatkan jabatan atau kesempatan untuk keuntungan pribadi. Sikap ini menciderai keadilan dan merusak kehormatan Polri. Dampaknya itu kepercayaan masyarakat hilang dan integritas pribadi hancur. Cara menghindarinya dengan menanamkan nilai kejujuran, menolak segala bentuk suap, dan menjaga amanah. Perilaku sebaliknya adalah jujur, bersih, dan berpegang teguh pada nilai integritas. Apatis atau tidak peduli. Apatis adalah sikap acuh terhadap lingkungan dan rekan. Di SPN, sikap ini melemahkan semangat kebersamaan dan jiwa korsa. Dampaknya itu seseorang menjadi terasing dan kehilangan semangat kolektif. Cara menghindarinya yaitu kembangkan empati, bantu rekan yang kesulitan, dan peduli terhadap kebersihan serta kedisiplinan lingkungan. Perilaku sebaliknya adalah peduli, aktif, dan memiliki rasa solidaritas tinggi. Insubordinatif atau melawan atasan. Ini berarti tidak patuh atau menentang perintah yang sah. Dalam dunia kepolisian, sikap ini dapat merusak rantai komando dan tatanan organisasi. Cara menghindarinya adalah dengan memahami peran hierarki, taat pada perintah yang benar, dan menjalankan tugas dengan tanggung jawab. Perilaku sebaliknya adalah patuh, disiplin, dan loyal terhadap pimpinan. Plin-plan atau tidak tegas. Plin-plan adalah sifat ragu-ragu dan tidak memiliki pendirian. Dalam situasi darurat, ketidaktegasan bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dampaknya, hilangnya kepercayaan rekan dan gagal pengambilan keputusan penting. Cara menghindarinya, latih keberanian, percaya pada kemampuan diri, dan pegang prinsip yang benar. Perilaku sebaliknya adalah tegas, konsisten, dan bertanggung jawab. Gampang terpengaruh. Sikap mudah terpengaruh membuat seseorang tidak memiliki pendirian. Di lingkungan Polri, hal ini bisa mengarah pada pelanggaran etika dan hukum. Dampaknya, reputasi pribadi dan institusi ikut tercemar. Cara menghindarinya bisa dengan cara pegang teguh nilai moral, hindari pergaulan negatif, dan tanamkan integritas. Perilaku sebaliknya adalah berprinsip, berpikir rasional, dan konsisten terhadap kebenaran. Diskriminatif. Diskriminatif berarti memperlakukan orang berbeda karena latar belakang tertentu. Sikap ini tidak sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan nilai keadilan Polri. Dampaknya, timbulnya perpecahan dan hilangnya rasa hormat masyarakat. Cara menghindarinya, junjung tinggi toleransi, dan bersikap netral dalam setiap tugas. Perilaku sebaliknya adalah adil, menghormati keberagamaan, dan menjunjung persamaan hak. Munafik atau berpura-pura baik. Munafik berarti berbeda antara ucapan dan perbuatan. Di SPN, sifat ini menciptakan ketidakpercayaan dan suasana negatif di antara rekan. Dampaknya, hilangnya kejujuran dan rusaknya keharmonisan tim. Cara menghindarinya, jujur terhadap diri sendiri, rendah hati, dan konsisten dalam sikap.
Perilaku sebaliknya adalah tulus, apa adanya, dan dapat dipercaya. Pembohong dan munafik. Pembohong sering menutupi kebenaran demi kepentingan pribadi. Dalam dunia kepolisian, satu kebohongan bisa menyesatkan proses hukum dan mencederai keadilan. Dampaknya, hilangnya kredibilitas dan kehancuran karir. Cara menghindarinya, biasakan berkata jujur meski sulit, dan pegang komitmen moral dalam setiap laporan atau tugas. Perilaku sebaliknya adalah jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Hedonisme atau gaya hidup berlebihan. Hedonisme adalah gaya hidup yang berorientasi pada kesenangan dan kemewahan. Bagi seorang bayangkara, sikap ini bisa mengerus semangat pengabdian. Dampaknya muncul keserakahan, penyimpangan, dan hilangnya nilai kesederhanaan. Cara menghindarinya, hidup hemat, fokus pada tugas, dan bersyukur atas yang dimiliki. Perilaku sebaliknya adalah sederhana, disiplin, dan berorientasi pada pengabdian. Individualis atau tidak mau bekerja sama. Ini berarti hanya mementingkan diri dan enggan bekerja dalam tim. Dalam dunia kepolisian, kerjasama adalah kunci keberhasilan. Dampaknya, tim kehilangan kekompakan dan semangat kebersamaan. Cara menghindarinya, bangun semangat gotong royong, bantu rekan, dan hargai perbedaan pendapat. Perilaku sebaliknya adalah kooperatif, berjiwa korsa, dan saling mendukung. Menjadi seorang bayangkara bukanlah tentang kekuatan fisik semata, tapi tentang kemurnian hati, kedisiplinan moral, dan keteguhan karakter. Setiap tetes keringat adalah latihan untuk menundukkan ego, melatih ketulusan, dan menegakkan kehormatan. Disinilah tempat ditempatnya jiwa dan raga. Di bawah kibaran sang merah putih, setiap siswa sekolah polisi negara dilatih, dibentuk, dan diuji. Bukan hanya menjadi tangguh secara fisik, tetapi juga kuat di dalam hati dan karakter. Bukan hanya menjadi tangguh, melainkan panggilan jiwa. 10 karakter tercelah yang telah kita bahas bukan hanya daftar larangan, tetapi cermin untuk kita bercermin agar tidak terjebak dalam sikap yang dapat mencoreng nama baik institusi dan nama baik kita sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, peduli, disiplin, sederhana, dan berjiwa korsa. Sebab pada akhirnya, kehormatan Polri tidak hanya kehormatan polisi tidak diukur dari pangkat dan seragamnya, tetapi dari ketulusan pengabdian dan kemurnian karakternya. Ingat selalu pesan luhur Tribrata, kami polisi Indonesia adalah bayangkara negara
yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Semangat untuk mengabdi, melindungi, dan menjadi pelita bagi bangsa.